Oke teman-teman, sebentar lagi ujian bab 6 ya, tentang visualisasi data. Kalau lagi stres, tenang aja. Dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang penting. Biar rasa cemas itu berubah jadi super percaya diri. Siap? Ayo kita mulai. Pusing ya sama semua materi di bab ini. Wajar kok, Alen nggak sendirian. Visualisasi data kan istilahnya banyak. Konsepnya juga kadang bikin bingung. Tapi tenang, kita di sini bakal bikin semuanya jadi gampang dimengerti. Tujuan kita simpel, mengubah kebingungan itu jadi keyakinan. Jadi nanti pas ujian, mau soalnya sesusah apapun, kalian udah siap tempur. Nah, pertama-tama, kenapa sih kita harus pusing-pusing belajar bab ini? Kenapa visualisasi data itu penting banget? Jawabannya, ini bukan cuma soal bikin grafik yang kelihatan keren. Ini soal gimana kita bisa melihat dan benar-benar paham apa yang lagi terjadi di dalam sebuah sistem. Intinya nih, visualisasi itu punya 3 kekuatan super. Yang pertama, kita jadi lebih gampang memahami pola atau tren datanya. Kedua, kita bisa mendeteksi masalah dari awal. Contohnya, tiba-tiba ada lonjakan suhu yang aneh, nah itu langsung kelihatan. Dan yang ketiga, tentu aja kita bisa ngambil keputusan yang cerdas dan yang paling penting, dengan cepat. Nah, ini dia tips jitu buat ujian. Biar gampang ingat, pakai aja singkatan PDK. Pemahaman, deteksi, dan keputusan. Serius, kalau ada soal esai singkat soal ini, kalian jawab 3 poin ini, udah pasti dapat nilai bagus. Oke, lanjut ke bagian 2 ya. Peralatan visualisasi. Anggap aja ini kayak kotak perkakas kalian. Kalian harus tahu kapan saatnya pakai grafik garis, kapan harus pakai diagram batang. Yuk kita bedah satu-satu. Gini cara pakainya. Grafik garis itu pas banget buat data yang berubah seiring waktu, kayak suhu. Grafik batang, ini buat bandingin satu hal dengan yang lain. Gauge atau meteran, nah ini buat satu nilai penting yang harus terus dipantau, kayak kecepatan motor. Terakhir, LED, ini yang paling simpel, buat status nyala atau mati, kayak lampu peringatan. Nah ini nih, perhatiin baik-baik karena ini sering banget keluar di soal esai. Apa sih bedanya chart sama graph di LabVIEW? Cara gampangnya gini aja. Chart itu live, datanya nambah terus, kayak speedometer di mobil kalian. Sementara graph itu nampilin semua data sekaligus setelah selesai. Persis kayak peta rute GPS sesudah kita sampai tujuan. Ingat ya, speedometer versus peta rute. Gampang kan? Nah, kalau soalnya pindah ke Python, ada 3 jagoan yang wajib kalian kenal. Pertama, Matplotlib, ini yang paling dasar dan sering dipakai. Kedua, Plotly atau Dash, ini kalau kalian mau bikin dashboard web yang interaktif. Dan yang ketiga, PyQt-Graph, ini jagoannya buat data yang jumlahnya banyak dan butuh diproses super cepat. Hafalin ya 3 nama ini. Sekarang coba lihat kode ini deh. Eits, jangan panik dulu. Kalian cuma perlu fokus ke 2 hal aja. Pertama, kita import matplotlib. Kedua, lihat deh ada perintah plt.post ya. Nah, perintah inilah kuncinya. Ini yang bikin grafiknya bisa update terus-menerus dan kelihatan real time. Simpel kan triknya? Oke, visualisasinya udah jadi, keren. Terus gimana cara kita keluarin data itu buat jadi laporan? Yuk kita bahas format-formatnya, biar nggak salah pilih. Ini contekan cepat buat milih format. Kalau buat nyatat data mentah harian, pakai CSV. Kalau mau analisis yang lebih dalam, pakai Excel. Nah, buat laporan final yang mau dikasih ke atasan, udah pasti pakai PDF. Kalau datanya buat sistem monitoring jangka panjang, baru deh kita pakai database. Ingat, pilih alat yang pas buat kerjaannya. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Bayangin kita lagi mantau getaran mesin. Inputnya itu dari sensor akselerometer. Terus kita tampilin datanya secara real time di dashboard pakai grafik dan lampu LED. Nah, setiap hari, sistemnya secara otomatis nyimpen data mentahnya ke file CSV, terus bikin ringkasan laporannya dalam bentuk PDF. Keren kan? Semuanya jadi satu alur yang jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, tantangan ujian. Ini tipe-tipe soal problem solving yang hampir pasti keluar. Tenang, kita bakal pecahin bareng-bareng. Biasanya nih, soal ujiannya bakal muter-muter di 3 masalah ini. Pertama, sistem jadi lemot gara-gara datanya kebanyakan. Kedua, grafiknya nggak sinkron sama data aslinya. Dan ketiga, gimana caranya bikin laporan otomatis. Dan ini dia jawabannya. Kalau sistemnya lambat, solusinya adalah resampling. Kita cuma ambil sampel datanya aja. Kalau grafiknya nggak sinkron, pakai threading. Jadi proses ambil data sama nampilin data jalan di jalur berbeda. Kalau butuh laporan otomatis, gampang, kita siapin template. Hafalin ya pasangan masalah dan solusinya ini. Ini kunci. Oke, siap-siap ulasan kilat.
Kita kunci semua konsep penting yang udah dibahas tadi. Pertanyaan cepat. Kalau buat nyatat data mentah harian dari sensor, format yang paling bagus apa? Yup, bener banget. CSV. Karena ringan dan gampang dibaca. Satu lagi, kalau buat laporan final yang profesional buat bos atau klien, format yang paling pas apa? Pasti udah pada tahu ya, PDF. Biar kelihatan rapi dan gak bisa diubah-ubah. Dan ini dia rangkuman pamungkasnya. Ingat bedanya chart versus graph, fungsi PLT titik pause di Python, kapan pakai CSV atau PDF, sama solusi buat data yang kegedean. Serius deh, kalau kalian paham semua yang ada di tabel ini, kalian udah nguasain 80% dari bab 6. Sebagai tantangan terakhir, coba deh pikirin ini. Gimana kalian ngerancang sebuah laporan otomatis buat sistem yang mantau suhu dan tekanan mesin? Coba bayangin, format apa yang bakal kalian pakai? Visualisasi apa yang penting buat ditampilin? Kalau kalian bisa jawab pertanyaan ini, itu artinya kalian udah bener-bener siap. Semangat ya ujiannya, kalian pasti bisa.